kecerdasan dari seseorang. Namanya Ahmad dan Zainal. Mereka adalah sepasang sahabat sejak SMP dan saling mengagumi satu sama lain. Ahmad adalah orang yang sangat pintar, sangat cerdas, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan Zainal sangat mengagumi Ahmad karena kesolihan dan kecerdasannya. Sebaliknya, Ahmad sangat mengagumi Zainal. Walaupun kecerdasannya biasa saja, Zainal ini berasal dari keluarga yang kaya raya, namun mau berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Dan Zainal ini adalah juga orang yang sangat solid dan rajin ibadahnya. Maka tahun pun berjalan. Tak terasa Zainal kini sudah menjadi seorang direktur perusahaan. Dan Zainal memiliki kebiasaan. Setiap kali pergi dari satu kota ke kota lain, pasti Zainal selalu saja melakukan sholat di sebuah masjid di kota tersebut. Sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat dirinya menjadi diri yang sekarang. Maka Zainal pada saat itu berada di puncak Pas Bogor. Ada sebuah masjid bernama At-Ta'awun di sana. Dan seperti biasa, Zainal datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah. Zainal menggulung lengan bajunya dan tampaklah jam tangannya yang sangat mahal menggulung bagian celananya dan bersiap-siap untuk berwudu. Ketika Zainal berjalan di sebuah koridor masjid tersebut untuk berwudu, Zainal kemudian melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengepel dengan sangat rajin lantai masjid tersebut. Maka Zainal pun melihat laki-laki tersebut seakan-akan pernah melihat laki-laki itu. Sudah tak asing lagi wajahnya. Maka Zainal pun menegurnya. Assalamualaikum, engkau Ahmad kan, kata Zainal. Maka orang yang dipanggil oleh Zainal tersebut pun menoleh. Dan kemudian kembali orang tersebut mengatakan, engkau Zainal kan, katanya. Dan mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Ahmad dan Zainal, sahabat dari SMP ini baru bertemu beberapa tahun kemudian. Apa kata Ahmad ketika menyaksikan Zainal yang sangat rapi dengan dasinya? Ya Allah, Masya Allah Zainal, engkau sekarang sudah jadi orang sukses ya, kata Ahmad. Kemudian Zainal mengeluarkan dari dompetnya kartu nama. Ini kartu namaku Ahmad. Dan Ahmad membaca kartu nama tersebut. Zainal, direktur dari sebuah perusahaan. Masya Allah Zainal, engkau sekarang sudah jadi orang hebat. Aku bangga sekali loh punya teman sepertimu, kata Ahmad. Tapi bagaimana dengan Zainal? Dalam hatinya ia merasa sedih melihat Ahmad. Kok bisa orang sepintar dan secerdas Ahmad ini berakhir hidupnya hanya jadi seorang marbot masjid saja. Kalau Zainal ini atau Ahmad ini dipindahkan ke kantor, mungkin panggilannya bukan marbot masjid tapi jadi office boy. Dalam hati Zainal sangat mengutuk negeri ini. Kenapa? Kenapa orang sepintar Ahmad tidak menjadi siapa-siapa? Justru menjadi orang yang seperti ini. Dalam hati Zainal berkata seperti itu. Maka Zainal pun berkata kepada Ahmad, Ahmad, aku sholat dulu. Nanti setelah aku sholat kita ngobrol panjang ya. Mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih baik untukmu yang bisa aku berikan. Dibanding menjadi seorang merebut masjid saja, kasihan kamu, kata Zainal. Lalu apa kata Ahmad? Ahmad tersenyum dan menepuk-nepuk pundak dari Zainal. Iya, sholat dulu saja kamu, aku masih lanjut-lanjut bersih-bersih. Supaya orang semua sholat di sini nyaman, kamu juga nyaman sholatnya. Nanti kita ngobrol ya, kata Ahmad sambil tersenyum. Maka Zainal pun melanjutkan wudunya dan kemudian melanjutkan sholatnya 2 rakaat. Dan ketika Zainal mengucapkan salam, ada seorang anak muda yang menegur Zainal. Bapak kenal ya sama Pak Insinyur Haji Ahmad, kata anak muda tersebut. Bapak Insinyur Haji Ahmad, maksudmu Ahmad, kata Zainal. Iya, Bapak Insinyur Haji Ahmad, kenal ya Pak ya? Oh, Ahmad sih teman saya waktu SMP. Wah, Masya Allah ya Pak.
Lihat tuh Pak ya, Pak Insinyur Haji Asmat itu luar biasa. Kok dipanggil Haji? Memangnya udah pergi haji, kata Zainal. Oh udah haji Pak, lama banget udah haji, bahkan sebelum membangun masjid ini, sebelum punya masjid ini. Kemudian Zainal tertegun, sudah lama pergi haji dan yang membangun masjid ini. Zainal mengernyitkan dahinya, maksudmu? Anak muda itu kembali bercerita, Bapak Insinyur Haji Ahmad itu luar biasa tawadu loh Pak. Beliau itu Bapak lihat tuh di depan masjid banyak sekali hotel-hotel bagus. Itu punya Pak Insinyur Haji Ahmad Pak. Beliau itu luar biasa, kebiasaannya aneh. Padahal hotelnya banyak dan ini masjid ini Pak yang punya itu Bapak Insinyur Haji Ahmad. Di tanah wakafnya sendiri, bangun pakai duit-duitnya sendiri. Tapi punya kebiasaan aneh loh Pak. Tahu gak kebiasaannya? Bukannya sibuk ngurusin yang lain-lain, hari-hari malah sukanya di masjid. Malah ngegantiin tugas saya. Memangnya kamu siapa? Kata Zainal. Saya ini merebut asli masjid ini Pak. Kata anak muda tersebut. Bapak Ahmad tuh aneh karena sukanya gantiin tugas saya. Sukanya bersih-bersihin masjid, sukanya ngepel-ngepel masjid. Dan malah nyuruh saya banyak ngaji, malah nyuruh saya banyak adzan saja. Karena katanya suara saya bagus Pak, kata anak muda tersebut. Maka tercekatlah Zainal ini. Ahmad, orang yang tadi dia pikir hanya sebagai seorang merebut masjid. Orang yang tadinya dia pikir mau diberikan pekerjaan yang lebih layak daripada itu. Orang yang tanpa dia sadari direndahkannya tadi dalam hatinya. Ternyata adalah pemilik masjid yang megah ini. Dan ternyata adalah pemilik hotel yang megah di luar sana. Namun apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ahmad tidak pernah menjelaskan ini loh posisi saya. Ini loh saya yang sebenarnya. Ini loh saya yang punya masjid ini. Tidak. Maka Zainal merasa tertampar-tampar saking malunya. Lihat kisah sederhana ini, luar biasa bukan? Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang terjadi pada kita ketika teman-teman kita melihat kita mungkin sedang melakukan bersih-bersih dalam sebuah masjid dan merendahkan kita, mungkin kita akan segera mengatakan, tidak, posisi saya bukan ini, saya ini sebenarnya punya jabatan yang seperti ini. Tapi tidak dengan Ahmad. Ahmad menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ahmad menyembunyikan kehebatannya, tapi justru Allah yang membuka kehebatan dirinya. Kita bukan Ahmad dan Ahmad bukan kita, tapi kita bisa belajar dari sosok Ahmad bagaimana terjaga keikhlasannya karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Ahmad tidak pernah risih dengan penilaian manusia, tidak pernah terusik dengan penilaian manusia. Ia tetap tenang melakukan kebaikan demi kebaikan apapun anggapan dari manusia. Lihat. Mudah-mudahan kisah ini memberi tamparan yang luar biasa untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang terjaga keikhlasannya. Dan Allah akan memberimu hadiah. Apa itu? Tanpa engkau beritahu. Orang-orang pun sudah tahu kalau engkau memang orang-orang yang hebat. Tanpa engkau memberitahu, Allah yang akan memberitahu mereka bahwa engkau adalah orang-orang yang terjaga keikhlasannya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد
قد قلنا إذا شططا. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang para pemuda-pemuda di dalam Al-Kahf. Al-Kahf yang berada di dalam gua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad dan umat Muhammad, kami menceritakan tentang pemuda yang soleh di dalam Al-Quran. Dan cerita ini adalah benar-benar kisah yang nyata. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang biasa. Mereka bukan nabi, mereka bukan wali, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan mereka karena adanya iman di dalam diri mereka. Wazidnahum huda, dan Allah tambahkan petunjuk untuk mereka. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya, tadi Ustaz Syam sudah membacakan surah Al-Kahf ya, ayat ke-13, di mana di situ menjelaskan bahwa kita sebagai anak muda ini harus tetap bergaul. Tapi bergaul juga jangan salah. Biar bagaimana juga bergaul tapi tetap beriman. Bagaimana caranya? Nah, nih tema kita hari ini yang kita bahas adalah gak gaul ih. Gak enak banget kayaknya ya. Gimana Pak Ustaz? Gak gaul ih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana Pak Ustaz? Coba. Nah, coba. Gimana? Temanya adalah gak gaul ih. Oh iya gitu ya. Nggak gaul. Mulut terus gitu ya. Gitu. Ih gitu ya. Iya. Oke Pak Ustadz, ini masalahnya. Sekarang masalah gaul nggak gaul ini jadi anak muda ini harus gaul. Tapi bagaimana caranya gaul itu nggak kebablasan dan nggak salah arah. Nah langsung aja Pak Ustadz nih. Kalau gaul itu keren, banyak temen atau banyak hal, tapi kenapa banyak anak gaul yang kelihatan itu nggak pinter? Terus di mana sebenarnya salahnya gitu loh? Ada banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya sahabat itu, teman gaul itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Makanya manusia perlu ada teman. Perlu ada teman. Sampai orang dikubur pun harus lihat siapa teman samping kuburnya. Karena pernah seorang Syekh Ishak pernah menguburkan anaknya. Dan ketika malam harinya bermimpi melihat anak kecil yang sudah dikuburkannya datang. Datang mengadu kepada bapaknya. Dan kagetnya sang ayah karena melihat anaknya sudah berambut putih. Padahal waktu dikuburkan kan masih kecil, rambutnya hitam. Tapi ketika dia datang ternyata rambutnya sudah memutih. Apa kata Syekh Ishak kepada anaknya yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan kemudian didatangkan? Kenapa bisa begitu nak? Apa kata sang anak? Abah menguburkan aku dengan orang yang melakukan maksiat. Ketika dia dipukul, aku yang kaget, putihlah rambutku. Makanya jangan sembarang tetangga. Jangan cari rumahnya, tapi cari dengan siapa kita bertetangga. Betul. Pertemanan itu penting. Mohon maaf, please deh. Ingat, manusia itu dibentuk dengan 4. Oke, wih mantap. Siapa yang membentuk kita? Dia adalah ayah penanggung jawab, Oke. ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk, dan buku yang mewarnai. Artinya apa yang dibaca, Betul. di sekolah mana dia sekolah. Makanya mohon maaf kepada siapapun, lihat dengan siapa anak kita bergaul. Kenapa ada anak hebat? Karena bisa jadi dia bergaul sama anak-anak yang hebat. Makanya mohon maaf, cari teman yang hebat. Setuju. Karena mohon maaf, kita ini astagfirullahaladzim. Saya belum gimana gitu. Belum gimana maksudnya Gimana ya? Gimana ya? Coba dipikirin dulu. Tapi karena saya suka bergaul sama Padli. Oh gitu. Oh iya. Allah. Jadi saya tahu tentang selebriti. Jadi ikutan modisnya ya? Iya dong. Gak lihat saya pakai sepatu baru. Oh iya benar. Gara-gara Padli tuh. Karena modis kan. Coba kalau kita bergaul sama orang yang penjual minyak wangi. Jadi Pasti wangi. akan jadi wangi loh. Iya. Biasanya tak pakai minyak. itu kan begitu. Jadi pergaulan itu sangat Benar. mewarnai. Betul. Makanya mohon maaf kepada semua orang tua. Perhatikan anak kita dengan bergaul dengan siapa. Betul. Tidak apa-apa orang tua berkata anak saya lagi tidur. Padahal kenapa? Untuk menghindari anaknya dari pergaulan yang salah. Bener. Nah nih Ustazah Oki nih. Ustazah Oki kan juga anak muda gitu yang gaul juga nih. Amin. Ya kan? Sebelum jadi anak gaul itu kan kita juga harus punya bekal agama Padahal dulu dong Ustaz pastinya ya. Sauki anak rumahan dulu ya. Iya, tapi Karena kan dia bergaul juga- sama Padli. Ya Allah, Jadi saya anak lagi yang gaul. ngomong ini semua. Nah ini sekarang yang mana dulu lebih dulu nih ya? Harus punya bekal agama dulu atau memperluas pergaulan Pergaulan dulu dulu, sebenarnya? ya. Memperluas pergaulan dulu atau memperdalam agama agama dulu? dulu. Memperdalam Biar nggak salah agama bergaul dulu nih. dong jawabannya. Kita lihat dulu makna gaul tuh apa sih? Bagi sebagian orang makna gaul tuh berarti kekinian. Artinya apa?
model rambut kekinian. Betul. Semakin berkembangnya zaman, model rambutnya Belum. kekinian. Belum. Model baju kekinian, gaya bahasa kekinian, Ah. disebut dengan gaul. Ada juga yang mengatakan gaul itu adalah dengan mudah dia berinteraksi dengan siapapun. Betul. Apapun itu adalah ketika kita mengatakan diri kita adalah gaul, tentu saja harus ada patokannya apa. Ketika mengaku sebagai muslim, ciri orang gaul, ciri anak muda Islam yang gaul adalah jati dirinya harus Islam. Jati diri harus Islam, caranya bagaimana? Dia paham betul dia itu siapa, dia itu mau kemana, dia itu dari mana. Dengan cara apa? Ketika dia tahu, dia paham. Ketika dia itu adalah dari mana asalnya, dari air mani, kemudian dari alaqah, segumpal darah, jadi mudghah, daging gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi bentuk yang lain, menjadi manusia. Dia paham bahwa dirinya sebenarnya dari yang hina, jadi nggak pantas untuk kemudian menjadi orang yang sangat sombong sekali misalnya. Kemudian yang kedua, dia paham kalau tahu jadi dirinya sebagai seorang muslim, dia paham apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia paham bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak gaul Islam paham bahwa seluruh hidupnya mau bekerja, mau lagi sekolah, mau lagi bergaul adalah aktivitas ibadah. Ibadah apa? Melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Dan dia paham kemana dia akan berakhir nanti di surga atau nerakanya Allah. Ketika dia punya 3 patokan ini, maka dia bisa disebut sebagai anak gaul. Anak gaul Islam bukan follower, bukan pengekor budaya tertentu, kelompok tertentu, orang tertentu, tapi dia trendsetter. Trendsetter apa? Trendsetter kebaikan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas trendsetter kebaikan apa? Menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu dia anak gaul Islam. Nah, ini luar biasa nih. Kalau anak muda nih anak gaul gimana nih Ustaz? Sedikit aja coba. Kalau dalam Al-Quran aku mengutip ayat yang favorit juga nih. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita keadaan di hari kiamat nanti. Bagaimana seseorang akan tidak mengakui temannya. Aduh kurang ajar, itu bukan teman saya Tuhan. Gara-gara dia saya nggak sholat. Gara-gara dia saya buka puasa siang bolong. Gara-gara dia, nah itu. Padahal diajak gaul tuh pas siang bolong. Yuk buka puasa ayo nggak ada yang lihat. Nanti di hari kiamat mereka akan saling nyalah-nyalahin. Ah bukan teman saya Tuhan itu, bukan teman saya. Makanya Al-Quran ingatkan carilah teman yang baik. Carilah pergaulan yang baik. Kecuali pertemanan yang dilandasi dengan takwa. Benar sekali. Ini mungkin kita kembali lagi nih. Alhamdulillah saya bukan anak Apa tuh? gaul. Tapi Anak Pak Lukman. Nah, itu juga iya. Oke Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kita bicara masalah bahaya nih Pak Ustadz nih. Apa bahayanya buat kita sebagai anak dan keluarga jika kita menjadi anak gaul yang salah nih Pak Ustadz? Dari 2 sisi Pak Ustadz. Mohon maaf, saya ambil langsung dari 2 sisi. Apa kerugian bagi pergaulan yang salah itu terhadap anak, terhadap orang tua? Ingat, orang tua akan bertanggung jawab atas setiap perlakuan yang dilakukan oleh anak. Maka ketika anak salah pergaulan, maka orang tualah yang bertanggung jawab atas anak itu. Bukan ditanya temannya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Bukan teman yang ditanya, siapa Tuhannya temanmu? Bukan. Dan ingat, manusia mau ditahu, lihat dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul. Umar bin Khattab pernah menghukum seorang laki-laki yang temannya berbuat maksiat. Kenapa? Dia maaf ya minum minuman keras. Yang dipukul siapa? Yang tidak minum. Kok gitu? Kenapa? Karena kenapa kau tidak mengingatkan dia? Kalau dia kan sudah mabuk, kenapa kau yang sadar tidak mengingatkan? Justru yang dipukul adalah temannya. Makanya seharusnya kita harus mengingatkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, karena kita tidak bisa membiarkan bagikan satu perahu yang orang dibawa membocori lalu kita biarkan, biarkan aja dia bocorkan. Padahal kita satu perahu. Tenggelam juga. Tenggelam bareng-bareng. juga. Kalau ada tetangga yang bakar rumahnya, tegur dia. Iyalah. Nggak apa-apa bakar aja ya. Padahal kamu satu tembok. Ya Allah, kebakar juga. Makanya jangan membiarkan orang-orang melakukan kesesatan, kesalahan. Kita sebagai orang yang baik harus mengingatkan. Oke, sesama muslim ya. Tidak ada yang namanya cuek-cuekan. Betul. Iya. Masya Allah nih. Tara, kenapa Tara ngomong aja? Mau Saya nanya? Mau nanya dong, Pak Boleh, Ustadz. silakan. Ini Ayo. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Jadi saya punya teman. Dia orang berada. Orang tuanya selalu memfasilitasi dia dengan kendaraan bagus. Terus bajunya keren-keren. Apapun barang-barang branded dia selalu punya. Nah, ada satu teman saya yang ngedeketin dia. Hanya untuk dimanfaatin. Gitu. Saya sebagai teman pengen ngasih tahu tapi takutnya senjata makan tua nantinya. Ketika saya ngasih tahu, ntar saya dijadiin tuh sama teman-teman saya. Itu gimana Pak Ustadz? Gini sebenarnya, mohon maaf, menyelamatkan orang tidak ada salahnya kita berbohong.
Menyelamatkan orang tidak ada salahnya dalam artian kita menggibai dia. Dalam artian untuk warning, mengingatkan. Keren banget ya. Bahasanya keren banget Pak Ustadz. Gimana warningnya Pak Ustaz? Belepetan itu ya Pak Ustaz. Kayak kumur-kumur ngomongnya. Untuk mengingatkan tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Jadi Tara, apa yang dilakukan Tara itu sudah luar biasa. Betul. Orang yang baik itu Allah akan perlihatkan kebaikan. Amin. Iya, dan orang yang mencintai sahabatnya akan senantiasa untuk mengingatkan, untuk membantu sahabatnya. Jangan sampai sahabatnya terjerumus. Makanya tidak apa-apa kita gibah. Tidak apa-apa, hati-hati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa malah kita berbohong. Jadi tidak ada salahnya seseorang yang baik itu mengingatkan saudara-saudara yang lain. Karena- Ingat, karena Gibah itu pada dasarnya kan haram. Iya. Tapi gibah itu apa sih? Sesuatu yang benar kita bicarakan di belakang. Walaupun benar itu nggak boleh. Kalau orang itu tahu dan nggak suka Iya. itu nggak boleh. Tetap namanya gibah. Tapi gibah untuk mewaspadai terjadi Iya. bencana-bencana itu boleh. boleh. Oke, jelas Tara ya. Jadi kalau kita misalnya, nih maaf nih Pak Ya, ya, Ustaz, maaf. kalau kita tahu teman kita itu salah, terus kita nggak ngingetin, kita dosa. Iya. Tapi kalau kita ngingetin, ntar malah jadi musuhan sama kita. Caranya, Caranya ada caranya. cara penyampaiannya, kata-kata yang tepat, waktu yang tepat. Nah, Iya, tempat yang tepat. Betul, diperhatiin Jadi semuanya dari diperhatikan segala sisi. semua. Oh, kalau aku beritahu saat sekarang nggak enak, Betul. karena dia makin senang-senangnya. Nanti pada saat dia cekcok, wah kesempatan. Sebentar, lanjut lagi nih. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Boleh, ayo. Nggak Ayo, tahu coba ini masuk Pak, Inggris aja. ini masuk apa enggak pertanyaannya? Apaan Mungkin pertanyaannya? saya Boleh, nanya boleh, ya. ayo. Pak Ustadz, Ya. kan biasanya nih saya teman-teman tuh suka pada arisan-arisan tuh. Misalnya nih ya, ada kelompok-kelompok arisan tuh. Misalnya nih kan gue nanya, contoh gitu. Terus kadang kan kita kan kerja capek, kita kan nggak bisa ikut ngumpul. Terus kalau misalnya kita sekalinya ngumpul, kita tuh suka diomongin gitu Pak Ustadz. Terus saya tuh harus gimana Pak Ustadz? Ngerti nggak Pak Ustadz? Ya, gini. Ada orang ikut arisan, tapi dia tidak pernah hadir di arisan. Karena dia orang sibuk. Gampang. Keluar aja dari arisannya. Gampang. Tetap kita titip uang arisan, kalau perlu kita yang traktir semua konsumsinya itu. Nah. Yang bayarin. Jadi kalau diomongin itu nggak perlu marah Pak Ustadz. Nggak usah, gini. lu diomongin gara-gara belum bayar. Kalau udah bayar mah nggak diomongin. Iya. Iya kan? Resiko. Ini pertanyaannya kenapa sih? Resiko sebenarnya. Agak melenceng ya. Dari Nah, tadi ya makanya saya Luna, nggak Luna ada yang mau setuju. tanya Luna. Boleh, ayo Luna mau nanya. Apa ya? Ayo. Apa ya? Yang lain dulu deh, saya mikir dulu. Dan. Pengusaha dodol Pak Ustadz. Kalau Luna gini. Kalau ini kebalikan. Nah, Kalau Luna udah mau nanya, aku yang nanya nih. oke. Apa nih? Boleh Pak Ustadz. Gini. Kalau Luna kan alhamdulillah orang Bali. Alhamdulillah. Saya orang Jawa Pak Ustadz. Saya Tinggal lahir aja di di Bali. Oh, tinggal di Lahir dan Bali. besar di Bali. Kalau darahnya Jawa. Yang orang Bali Tara. Bukan saya Pak Ustadz ini. Mohon maaf, nggak usah dipertengkarkan. Nggak usah dipertengkarkan. Ustaz Sam dan saya orang Makassar. Iya. Aku jadi ustaz. Mau asalnya dari mana? Saya orang Indonesia. Iya. Tepuk tangan dulu. Dan saya bangga menjadi orang Bang ini mau nanya, masih ada nggak durasinya? Masih ada, silakan. Silakan. Ini serius. Ya, udah apa-apa. Pak Ustadz. Oh iya udah, tar dulu nih. Luna gini, alhamdulillah karena sibuk dalam pergaulan. Ada waktu nggak buat keluarga? keluarga di Bali. Ada waktu? Insya Allah ada. Orang tua? Ada. Telepon. Oh, tapi kan ada pertemuan nanti lebaran ke? Ke Bali. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Nah, gini juga nih Pak Ustadz, kan tapi pertanyaannya ini adalah bagaimana caranya kita membagi waktu, namanya kan kita juga udah dewasa, pasti kan kita udah dewasa tuh dalam artian kita sudah mempunyai tanggung jawab sendiri, kita sudah bekerja, kita sudah membiayai diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya kehidupan kita yang udah begini sama orang tua tuh tetap jalan gitu, Begini, karena kan udah masing-masing gitu. bedakan antara nafkah, bakti. Tidak bisa disamakan. Bakti itu sekalipun kepada orang tua, sekalipun engkau berikan dunia seluruh isinya, tidak bakalan bisa cukup, tidak akan bisa senilai dengan atas apa yang pernah orang tua berikan kepada kita. Ingat ya, kasih orang tua itu sepanjang jalan. Ingat, orang tua akan senantiasa memikirkan anaknya sepanjang waktu pun. Tapi anak akan terbatas memikirkan orang tuanya ketika dia sudah punya keluarga baru, apalagi sudah bercabang lagi pemikirannya ketika dia sudah punya anak. Kadang kita, mohon maaf, hanya memikirkan orang tua ketika
apa ya, satu waktu aja. Tapi orang tua setiap saat pasti akan memikirkan anaknya. Sosok anak datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku jahat. Datang malaikat Jibril, beritahu ya Rasulullah, sebenarnya orang tuanya itu senantiasa memikirkan anaknya. Tapi anaknya tidak pernah tahu kalau orang tuanya setiap hari mendoakan anaknya. Amin, mudah-mudahan terus. Maka yang paling penting adalah meminta doa dari orang tua tuh. Iya, Karena saya kan pengen perlu nanya yang kalam lain doa. sih, Apa sih? cuma nggak apa-apa. Apa tuh? Apa tuh? Takut dibully. Nanya Dan. mau cepetan. Lu duluan deh. Udah nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan gua Aku deket ya. Aku deketin. Ayo. aja besok. Musik dong. Supaya lebih seru nih. Allah. Iya. Ayo boleh Luna, silakan. Nggak, gini. Ya Allah sedih banget sih. Bagaimana? Jadi saya punya temen nih. Iya. Nggak usah deh, Bang Billy. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa. santai. Lanjut. Pertanyaan lo, pertanyaan gue pentingan lo. Gitu ya. Jadi nih, menyambung pertanyaan tadi nih Pak Ustadz nih, yang segmen sebelumnya tadi sama Ustadz Syam. Bagaimana caranya untuk, misalkan kita dalam berhubungan nih, terus caranya berkomunikasi dengan supaya semuanya baik tuh gimana sih gitu? Dengan, Iya, calon. ya gitu deh. Gini. Orang yang baik akan mencintai kita apa adanya kita. Tapi kalau, gitu, nggak ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aja off air aja. Lu mau nanya pengen sih tante? Iya berat lah. Cintailah laki-laki yang mencintai kita apa adanya. Karena sakinah, mawaddah ini penting. Mawaddah itu simbol cinta. Ingat, mohon maaf, kita tidak hidup untuk sesaat bersama pasangan hidup kita. Kita akan hidup sampai kita tua, kakek, nenek. Kalau orang mencintai kita karena mohon maaf, jabatan kita, ketika jabatan itu hilang, ketika dia mencintai kita karena kita sehat, ketika kita sakit, ketika dia mencintai kita karena kita memiliki kelebihan, ketika kelebihan itu diangkat oleh Allah, kecantikan, ketampanan. Carilah orang yang ikhlas, yang mencintai kita karena Allah, untuk Allah, sebab Allah. Coba berdoa yuk. Untuk buat semua jamaah yang lagi nonton, hari ini malam 24. Keutamaan malam 24 itu 24 doa kita diijabah. Ayo minta. Malam 24 itu Allah mengabulkan 24 doa hamba-hambanya. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Kau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pendamping, perwaris, keturunan yang terbaik. Ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau datangkan orang tua yang mencintaiku. Apapun yang kulakukan, orang tuaku senantiasa mencintaiku. Bahkan aku bertengkar melawan orang tuaku, ya Allah, disebabkan aku mencintai sesuatu. Tapi orang tuaku melarangku, tapi aku tetap kekeh. Tapi orang tuaku tetap memaafkanku ketika aku salah. Ya Allah, di malam Ramadan ini, aku mohon ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Majidu ya Wahid, la tuzil anna ni'matan an'amta biha alayya. Janganlah Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan. Tambahkanlah nikmat-nikmat itu ya Allah. Amin. Coba. Orang tua lagi nonton di rumah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Panjangkanlah umur kedua orang tuaku. panjangkanlah umur ibuku dan keluargaku. Berikanlah keberkahan ya Allah. Mohon berikanlah keberkahan untuk ibuku. Aku ingin memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan untuk seluruh keluargaku. Saya ingin memberikan kebahagiaan untuk
seluruh keluargaku, terutama untuk ibuku ya Allah. Beri aku kesempatan ya Allah. Saya mohon beri saya kesempatan. Untuk bisa lebih banyak Bisa lebih banyak bersama mereka ya Allah. sama mereka. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Janganlah kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untukku. Jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat orang-orang yang kucintai dan yang mencintaiku. Jangan jadikan ini Ramadan terakhir untuk orang-orang yang aku cintai ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan tausiah hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Markisah. Mari kita sahur.